Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Mana? Assalamualaikum, saya punya kabar gembira. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia bagi Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap kota. Saya mendengar kabar itu di pagi ini dari radio Visional. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Kabar yang mengembirakan bagi Indonesia. Tapi saya harus bingung. Tapi Anda bicarakan tentang kekosongan. Kawasan itu maksudnya apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Karena kita mengajukan Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang harus tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bilang Bung Syarif itu benar, kemerdekaan itu ialah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu kita harus menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk mengenakan keputusan hubungan dengan Jepang. Para pemuda, Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bung Karno-nya? Oh, Kang Mas, ada di dalam. Mari masuk dulu. Kang Mas, ada yang ingin bertemu. Siapa, Bu? Para pemuda ingin bertemu, katanya ada hal penting yang ingin dibahas. Baiklah, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Ada apa para pemuda datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang. Dengan berita kekalahan di Jepang dari radio divisi Landa, Bandung, PUK dari itu kami para golongan muda tadi siang menyediakan rapat dan hasil adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa memproklamasikan. Duduk. Ini sok mari Bung. Wah, Bung, telat, Bung. balik kalian duduk. Kita lanjutkan pembicaraan. Kita tidak bisa membahas ini kepada PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dengan PPKI. Karena PPKI dibantu oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dibantu dengan rakyat. Rakyat Indonesia sendiri bukan pemberian dari usaha lain. Usaha rakyat Indonesia sendiri bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, memang
kita seharusnya membicarakan ini di dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Bung, kita harus bangkit dari memproklamasikan kemerdekaan dengan sendiri. Apa harus menunggu Jepang? Negeri ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan ini. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kemerdekaan itu sendiri. Tapi Bung, semakin kita cepat memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah terjadi kepada rakyat inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Kita beri waktu saya berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon izin mengundurkan diri. Baiklah, silakan. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Ada keperluan apa ya? Mari Bung, ikut kami. Kemana? Assalamualaikum. Ada apa kalian kemari? Mari ke kami. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Untuk mau beli sini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok.
Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Ada hal penting yang kami ingin bicarakan dengan Laksamana Maeda. Baiklah, saya akan memanggil Bapak dulu. Oh, kalian mari masuk. Mari duduk, Bung. Oke, Bung, apakah ada pena dan kertas? Baiklah, ada akan saya ambilkan dulu. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Oh iya, terima kasihlah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempermudah jalannya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Oh iya, apa kalian sudah merencanakan jalannya proklamasi besok? Ya, sudah. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana ini? Oh iya, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu hanya punya dua warna lain, merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Ya, sudah. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Ten Merdeka. Kami sekalian akan